Halo guys, ketemu lagi kita di channel Chandra Salon. Kali ini kita potong rambut bob ya. Rambutnya seperti ini, hasil semotingan saya ya, sekali obat. Nah, kalau aslinya ini agak-agak krus ya sebelumnya. Nah, ini setelah udah selesai saya catok dari step 1, baru saya rapikan. Ya buat teman-teman semuanya. Mungkin videonya terlalu singkat kali ya, tapi nggak apa-apa buat teman-teman. Ini tadi karena nggak ada fotonya dari awal, jadi kita nggak fokus tadi mau bikin video. Tapi pas udah diselesai, akhirnya ya dapatnya dipotong rambut aja gitu. Nah, jadi untuk merapikan rambut yang seperti ini, kalau rambutnya bagian belakang itu nggak rapi, itu boleh kita potong sesudah kita selesai smoothing, baik sekali obat maupun 2 kali obat ya. Buat teman-teman semuanya yang pemula yang mungkin takut-takut bagian merapikan rambut, itu sangat penting sekali. Apalagi kalau ujungnya itu sering nggak rapi ya, nggak rapi. Jadi begitu kita selesai, kita rapikan ujungnya, tapi jangan ngambil banyak, agak diangkat aja sedikit kalau dia minta segi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat tutorial saya potong rambut. Nah, itu aja bisa ditiru, bisa dicoba, dipraktekin. Karena nggak susah-susah amat ya untuk dicoba. Nah, jadi dia bagian tengkuk kurang rapi ya, kita angkat sisirnya, kita ambil rambut lalu kita angkat. Jadi bagian belakang itu harus lebih pendek ya, bagian belakang yang bagian dalamnya tuh. Kayak kemarin itu ada pertanyaan, Kak Sandra, itu potong bob itu bagian luarnya kah yang penting diangkat atau bagian dalam? Yang bagian dalam sayang ya. Jadi bagian yang luarnya itu bisa dia masuk ke dalam ngeblow gitu. Nah, terus dia tahan lama. Seperti itu teman-temannya. Ini mungkin bukan teknik dasar lagi ya, tapi sudah ke lebih biar cepat gitu, biar cepat cara kita kerja. Nah, seperti ini ya. Ini potong poni. Kalau dia poninya sebelah kanan, bawa sebelah kiri ya. Nah, kalau contohnya masih kurang pendek, kita ambil aja sedikit-sedikit, kita bawa ke sebelah kiri juga sampai sesuai permintaannya ya. Bisa kita rapikan rambutnya, kita angkat sedikit demi sedikit. Mungkin kalau teman-teman lihat tadi rambutnya itu sebelumnya itu pasti aduh nggak iya banget gitu ya, bagian ujung rambutnya itu ngekrus dulu atau smoothing itu udah rusak banget ya, udah rusak banget sebelum-sebelumnya. Terus pas dia udah smoothing ke saya itu, waktu itu saya bilang tunggu dulu ya sekitar 4 bulan atau 6 bulan karena posisi rambutnya itu udah rusak banget. Nah, setelah itu ibu itu menunggu dan dicoba datang. Nah, ini kedua kali ibu ini datang ke tempat saya. Nah, ini hasil yang lebih bagus yang dari sebelumnya ya. Jadi kalau rambutnya itu udah seperti ini, udah normal, udah kembali, itu kita sangat senang sekali ya. Akhirnya rambut itu kembali lagi seperti rambut normal. Kalau biasanya kan kalau bagian itu rambut ujungnya itu ngekrus, terus bagian akar itu mengembang, itu jelek banget loh. Jelek kayak enggak rambut gitu loh. Nah, kalau bisa itu kita hindari ya, kita hindari. Apalagi buat teman-teman pemula di smoothing, saya ini berbagi potong rambut nyampe juga ke smoothing ya. Nah, itu diusahakan bagian obat itu jangan kebanyakan banget ya, dan jangan usahakan juga supaya pengolesan obat itu dipercepat ya. Buat teman-teman yang udah berhasil di teknik kita, bantu komen dong ya. Buat teman-teman yang udah berhasil, kayak kemarin itu ada yang nanya, baru kemarin dia nanya, Kak aku mau smoothingin orang gimana dong ini. Nah, saya kasih triknya. Terus setelah udah kasih triknya, akhirnya dia hari ini berhasil. Nah, buat teman-teman gak usah takut, gak usah kaku. Pokoknya kalau selagi kita bener-bener apa yang kita yang saya terapkan itu bener-bener apa yang saya alami gitu ya. Bukan berarti
yang meniru. Kalau mungkin saya meniru pasti teman-teman nggak bisa ngerasakan itu, tapi karena apa yang saya alami itu yang saya bagi buat teman-teman semuanya. Jadi setelah itu kan udah selesai nih saya rapikan. Kalau bagian rambut pendek ya, bagian rambut pendek itu kita catok blok ke dalam. Nah, gimana caranya Kak Sandra supaya ujungnya itu bertahan lama? Itu pas kita catok agak kita tahan dia bagian ujung. Ya, bagian ujung agak kita tahan sedikit. Sebentar ya, sebentar. Supaya lekukannya juga rapi. Nah, dan nggak balik-balik lagi gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Usahakan dia rambut itu dimatangkan dulu sampai dia kayak kilat gitu. Nah, jadi tadi ini kan baru 4 bulan smoothing. Ada pertanyaan dari teman, dibilangnya, "Kak, gimana dong kalau contohnya smoothingnya itu baru 4 bulan, apa bisa?" Nah, ini baru 4 bulan. Dan yang saya kasih itu obat step 1 hanya bagian yang rambut asli. Maksudnya rambut tumbuh ya. Bagian yang lurus saya nggak kasih apa-apa. Saya hanya diamkan. Saya kasih obat step 1 di bagian yang tumbuh, sebatas tumbuh. Lalu saya lepas tangan saya 10 menit, baru saya langsung smoothing dan saya tunggu 30 menit kemudian. Nah, ini dia, nggak ada ngekrus dan hasilnya memang bagus. Itu sudah kelihatan pas kita mencuci rambut ya. Pas kita cuci step 1, dia kelihatan rambutnya itu ngekrus. Pas kita keringkan juga udah kelihatan. Jadi buat teman-teman usahakan supaya setiap kali smoothingan itu perhatikan apakah itu rambutnya itu bekas smoothing atau enggak. Kalau rambutnya itu bekas smoothing, usahakan jangan kena obat bagian yang lurus ya, supaya hasilnya lebih bagus. Kalaupun dikasih masker dicampur obat smoothing itu akan tetap ngekrus. Coba deh buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang setia di Sandra Salon di channel ini, semoga bermanfaat videonya ya. Jika teman-teman semuanya udah ngerasain manfaatnya, bantu komen, bantu share ya, supaya teman-teman kita pemula lainnya bisa lihat ini hasilnya. Jadi maaf buat teman-teman hasil awalnya nggak ada ya, karena tadi kita bukan tujuan buat video, tapi pas sudah dipencatokan baru saya sadar gitu, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Nih, jadi Bu ini belum pernah rambutnya sependek ini, sepanjang ini ya. Biasanya lebih pendek dari sini. Tapi karena rambutnya udah, saya kira lebih cocok seperti ini ya ke wajahnya. Ya, dan ibu itu pun senang juga. Belum pernah rambutnya sebagus ini loh teman-teman. Belum pernah. Jadi biasanya itu mengembang. Makanya coba lihat senyumnya, pasti dia senyumnya itu mempesona. Oke, buat teman-teman semuanya, salam sehat, salam sukses di masa PPKM ini. Kita harus tetap semangat ya. Nggak boleh galau, nggak boleh kacau. Tetap berpikir positif, tetap optimis. Jangan pernah menyerah ya. Pasti ada aja rezeki ya. Semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Oke, so buat teman-teman semuanya, saya berharap semua teman-teman jangan ada yang galau. Kalaupun contohnya salon tutup, salon sepi, tetap semangat. Itu kunci paling utama untuk mendatangkan rezeki kita masing-masing. Oke, salam jumpa kembali. Bye-bye.